Gadis ini sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Tokuda mau menggodanya. Dia berjanji untuk memberikan ikan mas krucian. Dia pun mengajak gadis pergi ke sungai untuk menangkap belut malam ini. Gadis yang tampak tenang. Sebenarnya jantungnya berdebar kencang. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, ia setuju dengan Tokuda. Tak disangka, ibunya yang ganas tiba-tiba bergegas ke sana. Tokuda merasa tidak beres, jadi buru-buru membuang ikan itu. Gadis itu dengan cepat menangkap ikan. Dia senang membawanya ke rumah untuk bakarnya. Tapi teriakan tiba-tiba terdengar dari seberang sungai. Ternyata itu adalah dua prajurit yang sedang berkelahi. Ada seorang jatuh ke sungai. Prajurit yang lain buru-buru melompat turun dan mengejarnya. Sang ibu melihat bahwa hartanya persis sama dengan keduanya. Tak jauh dari situ, Tokuda juga menyaksikan mereka berkelahi. Setelah itu, keduanya berenang ke pantai untuk meminta bantuan. Tokuda langsung menikamnya hingga tewas. Gadis dan ibunya segera melompat ke sungai untuk mengejar pria tersisa. Cuma mendorong saja dan rendam dia di dalam sungai. Lalu mereka merampok senjata padanya. Lalu membuang mayatnya ke sungai untuk memberi makan ikan. Ternyata mereka mencari nafkah dengan mencuri senjata. Ozawa tinggal bersama ibunya di gubuk jerami di tepi sungai. Dan rumah Tokuda hanya berjarak beberapa puluh meter. Mereka tinggal di semak-semak alang-alang. Setiap kali ada prajurit ke sini maka akan dibunuh oleh mereka. Kemudian jual senjata tersebut pada orang asing. Ibu Ozawa juga dijuluki bos gangster karena alasan ini. Tokuda berharap bisa bekerja sama dengan sang ibu dan putrinya untuk membuat senjata sederhana untuk mencari uang. Tetapi wanita tua itu khawatir pria ini akan memanjakan putrinya. Jadi ia nggak setuju. Ozawa sendirian pergi ke sungai untuk menimba air hari ini. Tokuda bersembunyi di antara alang-alang. Ia melambai dalam waktu yang lama tetapi tidak melihatnya datang. Jadi Tokuda masuk ke alang-alang dan mengikutinya. Tiba-tiba ia muncul dan mencegahnya. Ozawa melihatnya tapi masih dengan acuh tak acuh meninggalkan. Tokuda melihat gadis dengan sosok menawan maka langsung gelisah. Ia berteriak sambil berlari ke sungai untuk mandi. Sampai larut malam, Ozawa bangun dan berpakaian. Ia diam-diam keluar saat ibunya masih tidur. Lalu ia buru-buru lari ke gubuk jerami Tokuda. Dia tampaknya telah mempertahankannya untuk waktu yang cukup lama. Dia mengambil batu dan menggedor pintu. Lalu bersembunyi di alang-alang dan menunggu. Setelah Tokuda bangun, ia menyadari Ozawa mencarinya. Kemudian mereka pergi ke sungai untuk menangkap belut. Mereka tidak bisa mengendalikan diri dalam kegelapan. Rakit biasanya ditempatkan di tepi sungai tetapi tak siapapun di sana sekarang. Wanita tua itu sepertinya mendengar teriakan di alang-alang. Ia berusaha menahan amarahnya. Dia diam-diam mengikuti putrinya pada malam tadi. Lalu ia menemukan putrinya sedang makan ikan bakar di rumah Tokuda. Keesokan harinya, dia ke rumah Tokuda. Peringatkan dia untuk tidak mencari Ozawa. Jika tidak, dia akan memenggal kepalanya dan memberikannya kepada serigala. Tapi Tokuda gak takut sama sekali. Ia bilang karena Ozawa mencarinya. Jadi ia nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Wanita tua itu tidak bisa menakutinya, jadi dia segera meninggalkan. Malam itu Ozawa menyiapkan semuanya untuk bersenang-senang. Tidak menyangka akan ditangkap oleh wanita tua itu. Ia nggak boleh ia keluar. Benar saja, wanita tua terus mengikutinya. Tokuda yang bersembunyi di alang-alang agak kesal dengan hal ini. Tiba-tiba seekor anjing muncul. Ozawa dan ibunya buru-buru menangkapnya. Lalu membawanya ke rumah untuk masak makanan daging anjing panggang. Sang ibu memuji makanan ini lezat banget. Ozawa mengunyah kaki besar anjing itu. Tokuda telah mencium bau daging dari jauh jadi ia menginginkannya. Tetapi setelah dia melihat wajah galak sang ibu, dia langsung menyerah pada ide itu. Ia merasa kecewa. Setelah kenyang, Ozawa baru merindu kepada Tokuda. Sudah lama belum bertemunya, dia seperti serigala yang bergegas ke gubuk jeraminya. Sang ibu hendak menghentikannya namun tiba-tiba dihadang oleh prajurit dengan penampilan yang aneh. Ia sangat ganas.
Ternyata dia tidak sengaja menabrak alang-alang dan tersesat. Dia mengancam wanita tua agar paksanya mengantar ia keluar. Kalau enggak, ia akan membunuhnya. Tak ada cara lain, wanita tua cuma mengantar ia keluar. Kemudian melompati sumur kering. Dan prajurit yang buruk langsung jatuh ke dalam sumur kering. Wanita tua itu melihat ini maka segera pulang untuk mencari beberapa tali. Setelah turun, ia melihat tulang menumpuk menjadi gunung. Jadi inilah yang dia lakukan selama 10 tahun. Prajurit yang jatuh juga dilucuti senjata olehnya. Bahkan topeng pun tidak ketinggalan. Momen paling membahagiakan Ozawa adalah ketika wanita tua itu keluar untuk membeli barang. Karena saat itu tidak siapapun yang akan mencegahnya untuk menemukan Tokuda. Tak disangka, sang ibu telah memprediksi pikiran putrinya sejak dini. Jadi dia memakai topeng yang dia temukan untuk menakuti putrinya. Ozawa sangat panik. Karena nggak bertemu pacarnya hari ini, jadi suasana hatinya sangat tidak nyaman. Dia hanya bisa menggunakan satu alu untuk menghancurkan semuanya. Iba-iba, hujan deras turun. Ozawa mengira kalau hujan deras begini, maka hantu pasti tidak akan berani muncul dan menakutinya. Jadi dia bergegas ke gubuk jerami Tokuda di tengah hujan lebat sepanjang malam. Dia tidak menyangka bahwa hantu itu akan muncul lagi untuk mengancamnya. Ozawa sambil berteriak dan melarikan diri. Setelah Tokuda mendengar teriak itu, dia langsung berlari keluar. Tapi ia tak percaya ada hantu. Jadi hantu dan Tokuda sudah berkelahi di alang-alang. Setelah itu, ia merasa asyik. Saat ini, hantu itu merasa takut dan kabur. Ketika Ozawa pulang ke rumah, dia ditemukan hantu itu sedang berjongkok di sudut. Dan dia juga mengakui ia sudah menyamar sebagai hantu. Ternyata topeng di wajahnya tidak bisa dilepas setelah basah. Ozawa berusaha keras untuk melepaskannya. Ternyata wajah aslinya terlihat mengerikan. Ozawa tidak tahan maka segera berlari keluar. Ia segera mengusirnya. Tapi ia tahu ia sengaja merayunya ke sumur kering. Dia akhirnya melompati kubur dibuat oleh sendirinya.